Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putumata Ayuningsari, biasa dipanggil Ayuning. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pareto Analysis. Apa itu Pareto Analysis? Analisis Pareto juga dikenal sebagai prinsip Pareto atau aturan 80/20, mengasumsikan bahwa sebagian besar masalah itu 80%-nya ditentukan oleh beberapa penyebab penting sebesar 20%. Pendiri analisis ini yaitu ekonom Italia Vilfredo Pareto menemukan ini ketika ia melakukan penelitian pada akhir abad ke-18 di mana ia memastikan bahwa 20% dari populasi Italia memiliki 80% dari properti. Aturan 80/20 atau analisis Pareto ini dikembangkan lebih lanjut oleh guru manajemen kualitas total yaitu Joseph Juran setelah tahun 1940 dan dapat diterapkan pada berbagai hal, misalnya pengambilan keputusan dan masalah kompleks lainnya. Ada beberapa contoh aturan 80/20 dari praktek sehari-hari yang sering benar adalah 1. 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20% produk atau layanan yang disampaikan. 2. 20% dari produk atau layanan menghasilkan 80% dari keuntungan. 3. 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional. 4. 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Untuk menerapkan analisis Pareto dalam praktiknya, beberapa langkah dasar telah ditetapkan yang dapat diikuti untuk sampai pada analisis menyeluruh. Langkah 1. Mengukur, mengidentifikasi masalah dan mendokumentasikannya dalam sebuah tabel. Berdasarkan pengamatan, wawancara, dan laporan, data dapat dikumpulkan dari mana masalah dapat disimpulkan. Selanjutnya, masalah-masalah itu didokumentasikan dalam sebuah tabel dan dikelompokkan jika memungkinkan. Langkah 2. Tentukan urutan kepentingannya. Aturlah masalah yang diinventarisir dalam urutan peringkat dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting dalam urutan yang menurun. Pastikan bahwa penyebab terpenting didokumentasikan terlebih dahulu. 3. Tandai atau nilai setiap masalah yang direkam. Sekarang masalah telah diidentifikasi, disimpulkan, dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Penting untuk menghubungkan ini ke tanda atau skor. Cara di mana skor harus dihitung tergantung pada jenis masalah yang telah disampaikan. Langkah 4. Kelompokkan masalah yang diidentifikasikan dan tambahkan tanda atau skor. Masalah yang diidentifikasikan dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Jika misalnya ada 5 masalah yang menyebabkan karyawan yang disfungsional, kemudian penempatannya mereka bersama dalam satu kelompok. Langkah 5. Saatnya bertindak. Dengan menggunakan informasi dari langkah 4, rencana tindakan dapat disusun di mana tindakan peningkatan kinerja dapat dirumuskan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.